Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam, Pak Iskandi, dan teman-teman yang saya sayangi. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mengkritisi salah satu video teman saudara kita, yaitu saudara Ahmad Ridwan, dengan tema pendidik dalam ilmu pendidikan Islam. Adapun dalam video kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat tentang definisi pendidik, kedudukan pendidik, tugas pendidik, dan sasaran kritik saya kali ini akan mencakup dua komponen yang tidak dijelaskan oleh saudara Ridwan, yaitu hak pendidik dan tanggung jawab pendidik. Pengertian pendidik dalam Islam, pengertian pendidik dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu mu'alim. Mu'alim adalah orang yang menguasai ilmu. Yang kedua murabbi. Murabbi adalah pendidik yang mampu menyiapkan, mengatur, mengelola, membina, dan memimpin jalannya kegiatan belajar mengajar. Mudarris. Yang ketiga mudarris adalah pendidik yang mampu menciptakan suasana pembelajaran yang dialogis dan dinamis. Yang keempat mursyid. Mursyid adalah pendidik yang menjadi sentral figur bagi peserta didiknya atau suri tauladan bagi peserta didiknya. Yang kelima yaitu muzaki. Muzaki adalah pendidik yang bersifat hati-hati terhadap apa yang akan diperbuat. Dan secara teknologi, pendidik adalah orang yang mengarahkan manusia kepada kehidupan yang baik sehingga terangkat derajat kemanusiaan sesuai dengan kemampuan dasar yang dimiliki oleh manusia. Selanjutnya, kedudukan seorang pendidik. Adapun kedudukan berarti tempat seseorang dalam suatu pola tertentu. Dengan demikian, seseorang dikatakan mempunyai beberapa kedudukan oleh karena seseorang biasa ikut serta dalam berbagai pola kehidupan. Seperti halnya pendidik mempunyai kedudukan yang begitu penting dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam keluarga, pendidik berkedudukan sebagai pelindung, pendamping, pendorong, penasehat, dan memberi contoh pada anak-anak agar dapat tumbuh berkembang menjadi manusia yang lebih dewasa dan berpendidikan. Tugas pendidik. Secara umum, tugas pendidik adalah mendidik. Namun, tetapi dalam jalannya pendidikan, tugas pendidik tidak hanya mendidik. Tugas pendidik seperti halnya menjadi korektor atau membeda antara nilai yang baik yang buruk. Inspirator, memberikan inspirasi kepada anak didik. Informator, memberikan informasi pada pendidik. Organisator, yaitu pendidik harus mengelola kegiatan akademik. Dan seorang motivator, seorang pendidik yang mampu memotivasi anak didiknya. Dan inisiator, yaitu pendidik yang menjadi pencetus atau inisiasi dalam ide-ide maupun gagasan. Dan pendidik dalam profesionalnya juga menjadi fasilitator, yaitu memberikan fasilitas yang memungkinkan kemudahan kegiatan belajar mengajar. Dan selanjutnya adalah hak. Hak tidak di dalam video presentasi saudara Ahmad Ridwan tidak jelaskan tentang hak dan kewajiban yang selanjutnya akan saya jelaskan, tapi terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang hak pendidik. Hak pendidik adalah mereka yang terlibat langsung dalam membina, mengarahkan, dan mendidik peserta didik. Waktu dan kesempatannya dicurahkan dalam rangka mentransformasikan atau menyalurkan ilmu, termasuk pembinaan karakter, pembinaan akhlak, dan karakter peserta didik. Dengan demikian, waktu dan kesempatan yang dihabiskan oleh pendidik untuk peserta didik, ia tidak mempunyai waktu untuk berusaha memenuhi kehidupan sehari-hari. Justru itu, pendidik berhak untuk mendapatkan yang pertama adalah gaji. Pemberian gaji bagi para pendidik pada awalnya terdapat perselisihan pendapat. Di negara kita sendiri, perselisihan merupakan di negara RI sendiri
merupakan bagian aparat negara yang mengabdi untuk kepentingan melalui sektor pendidikan, diangkat menjadi pegawai negeri sipil, diberi gaji dan tunjangan profesi. Namun kalau dibandingkan dengan negara maju, penghasilan menjadi pendidik belumlah memuaskan. Akan tetapi karena itu tugas mulia, tidak menjadi halangan bagi pendidik dalam membimbing peserta didiknya. Namun bagi pendidik yang status non-PNS, maka mereka ada yang digaji oleh yayasan, bahkan tidak sedikit mereka tidak mendapatkan, akan tetapi mengabdi dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu mendapatkan penghargaan atau apresiasi. Bangsa yang ingin maju, peradabannya adalah bangsa yang mampu memberikan penghargaan dan penghormatan kepada para pendidik. Inilah salah satu rahasia di negara Jepang yang mengutamakan dan memprioritaskan seorang pendidik. Komponen selanjutnya adalah tanggung jawab. Tanggung jawab pendidik adalah mendidik individu supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan syariat-syariatnya. Mendidik diri supaya beramal soleh, mendidik masyarakat untuk saling menasehati dalam melaksanakan kebenaran. Tanggung jawab dalam agama Islam bernilai keagamaan, berarti kelalaian seorang terhadap Allah Subhanahu wa taala akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat dan bernilai keduniawian. Dalam artian kelalaian seorang terhadapnya dapat dituntut di pengadilan oleh orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya. Ya, mungkin itulah yang dapat saya kritisi dari presentasi saudara Ahmad Ridwan. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.